wabarakatuh. Selamat sore Medan. Halo Tribuners, balik lagi di Selamat Sore Medan edisi 10 Januari Januari 2022. 2022. Bersama saya Tuna Setion dan Saya Fadli Muhammad. Seperti biasa kita akan menghadirkan kepada kalian Top 3 News Today. 3 berita yang hangat hari ini yang paling banyak diperbincangkan, yang paling banyak dibaca oleh Tribuners. Nah, kenapa sih senyum-senyum nih kita, Bang? Ya harus senyum lah. Oh iya, kirain bukan berita pertama ini, tapi sebelum kita Top 3 News Today dan berita pertama kita sajikan kalian, kita ada live dari reporter. Ya, breaking news, berita terbaru, ada kebakaran di sekolah Sinar Husni, Di Helvetia. sekolah Sinar Husni Helvetia kebakaran. Dengan ini kita langsung tersambung kepada reporter kita, Alfi Sahri. Alfi Syahri. Halo Alfi. Halo, selamat sore Alfi. Oke. Halo Alfi, bisa dilaporkan bagaimana keadaan di sana? Halo Alfi, mendengar suara di studio? Apakah suara di studio sudah terdengar? Sepertinya ada kendala teknis sedikit nih Tribuners. Bersabar menunggunya. Kebakaran lagi, baru ya Bang ya, jam berapa Ya, tadi? baru. Baru saja Dan kita ya. mau tahu apakah api masih berkobar di Iya, sana bagaimana atau apa kondisi aja terkininya? bangunan yang hangus. Kondisi terkininya kita nantikan nih sangat-sangat penting nih informasi seperti ini. Oke, kayaknya kita beranjak dulu ke berita pertama, nanti kita hubungi lagi Alfi. Ada kesalahan teknis ya di komunikasi kita nanti. Ada jaringan ya, hambatan jaringan. Iya. Oke, nah ini dia. Awalnya senyum-senyum karena ngelihat judul Selamat Sore Medan kita yang pertama. Iya. Bang, abang kalau lagu kebangsaan lagu nasional apa yang hafal? Banyak sih. Iya, salah satu lah favorit Maju adalah. tak gentar, Nah, saat Maju Tak Gentar tuh sebenarnya kita nyanyikan di saat-saat melawan penjajah. dan melawan penjajah, tapi kan nggak ada lagi penjajah Iya. secara nyata ya. Ada penjajah yang dengan bentuk lain adalah ya. Melawan keonaran. Melawan keonaran dan saat-saat momen kemerdekaan gitu, upacara gitu ya, atau hari-hari pahlawan. Untuk mengobarkan semangat. Iya, semangat nasionalisme. Nah, ini dia lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan oleh Mama. Nah, Untuk melawan saat petugas merazia. Iya, saat petugas hendak merazia klub malam, puluhan emak-emak menghadang petugas gabungan di depan gerbang diskotik. Kunci taman. Kita translatekan in English, Key Garden. Di Jalan Saya Petani, Kecamatan Kuta Limbaru di Deli Serdang. Hari ini ya Bang ya, Iya. Senin 10 Januari 2022. Dan kehadiran petugas gabungan ini tadi sudah kita informasikan untuk menyegel diskotik Key Garden yang katanya diduga tidak memiliki izin, Bang. Dan ada dugaan lain, ada peredaran narkoba. Iya, berarti tidak memiliki izin. Yang pertama, dugaan peredaran narkoba marak di sana gitu kan ya. Dan mereka kan melakukan penyegelan ada instruksinya gitu kan. Nah, Iya. ada arahannya. Tapi kenapa emak-emak yang sama menghadang? loh tapinya ya. Iya. Tapi kenapa emak-emak dari mana ini ya Bang? Ya, nanti kita Tapi memang pengelolanya ini apa ya? Hmm? Tahu dia kekuatan the power of emak-emak Iya, itu Mama jangan luar biasa. dilawan. Mama Medan dan Tapi sekitarnya. biasanya emak-emak itu digunakan atau biasanya untuk memerangi perjudian, judi Iya. tembak ikan, biasa emak-emak maju paling depan, efektif kan? atau lokalisasi ya kan. Nah, ini tempat prostitusi nih tutup. Bubarkan, bakar kampungnya enggak ya? Kali ini emak-emak jadi backing. Iya, jadi backing. Waduh. Dan uniknya Mama ini sembari duduk lah gitu ya kan, menghadang petugas, nyanyi selain lagu Maju Tak Gentar, nyanyi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. iya, Indonesia Raya ya. Hiduplah Indonesia Raya. Mungkin dianggapnya petugas gabungan itu kayak Abang bilang tadi, Apa? penjajah. Menjadi. Ya kan? Tapi nggak hanya emak-emak Bang, terlihat pemuda setempat juga berkumpul ketika petugas datang. Jadi kayak memang mereka apa ya, sudah dikoordinir kayaknya ya, sudah Ya, kita melihatnya miris sih. Memang agak lucu, tapi ini tidak patut untuk dicontoh ya atau ditiru. dan ada sekitar katanya infonya ratusan orang. Wow, ada apa ini di Key Jadi, Garden ini? Agak banyak juga itu apanya ya, uang
bayarannya tipnya ya, uang amplopnya lah ya, sama makan siang ya ratusan kan. pula ya. Ya makanya itu, dan hampir katanya sejaman lebih petugas menunggu kedatangan pengelola karena kan di blok ya kan Bang, sama emak-emak dan pemuda tadi. Jadi sejaman lebih petugas nunggu, tapi setelah tiba langsunglah pihak gabungan itu Berhasil? menanyakan izin kepada pengelolanya, ke pengelolanya dulu Bang. Ngomong-ngomong Medan hujan ya Bang ya? Baru hujan. Kayaknya baru hujan ya, hati-hati buat yang di luar ya. Dan dari keterangan pengelola Lucky Garden dia bilang pihaknya sudah melengkapi seluruh berkas izin tempat hiburan malam, makanya akhirnya karena izin sudah lengkap, petugas tidak lakukan penyegelan, tapi ya karena memang ada dugaan-dugaan tadi peredaran narkoba tetap dipantau. Pantau aja. Tapi kan Khawatir tujuannya ada dua. Iya. Pertama soal izin, kedua soal dugaan Tapi izinnya peredaran sudah, narkoba. iya. Izinnya udah. Udah. Peredaran narkobanya nggak diperiksa nih. Katanya sih pantau dulu, pengawasan. Pantau. Karena ada blokade gitu, bingung Ya nanti. udah dibersihkan dulu lah narkobanya. Iya ya, bersih-bersih dulu lah ya kan. Dan pada kegiatan saat itu petugas gabungan ada 4 lokasi yang akan dijadikan target, ya kan. Yang pertama itu tadi diskotik Key Garden, Cafe Duku Indah di mana? Tahu nggak Cafe Duku Indah di mana? Itu yang semua nama di situ nggak tahu. Cafe Champions ini bukan yang di ini ya, Dokter Mansur. Dokter Mansur. Nanti kita tanya lah ya sama wartawannya. Dan Tapi ini kayaknya dia. ini wilayah Binjai semua loh. Oh iya, dan ini bintang terbang. Starfly. Starfly. Lalat terbang. Lalat terbang. Oh iya, Starfly lalat ya. Lalat apa sih Star? The Fly. Iya ya. Oke lah. Kita langsung lihat video berikut ini terkait berita penggerbekan penghadangan razia. Silakan. Karlin. Bersemangat sekali ya, tapi Iya, salah. Lagi-lagi nggak patut ditiru ya. Iya, salah penggunaan Lagu lagu Indonesia nasional kebangsaan Raya kita, tapi membackingi diskotek. tempat yang tidak Tidak inilah baik. ya, tidak baik. Aku suka bilang. Jadi tadi kalau Tribuners baca itu bacaannya Sky Garden. Dulu namanya Sky Garden, kemudian Oke. sempat izinnya bermasalah. Sepertinya sekarang Simsalabim namanya abrakadabra, Key Garden. berubah nama. Ya gitu ya sekarang ininya ya, Iya. triknya ya. kayak Trik. Pronto itu kan. Oh iya, udah ganti lagi. Oke, kita langsung terhubung sama reporter kita yang lagi main di diskotik, enggak ya? Enggak. Yang lagi di mana nanti kita tanya dengan Wen Satya. Halo Ben. Halo, selamat sore Satya. Satya tuh Sore Kak, Udah Bang. di mana ini Wen? Backlight Ya. nampaknya Ben. Iya Bang. Agak backlight, ada cahaya di belakang. Oh iya Bang. Di
biar kelihatan wajah wartawan Tribun Medan tuh fresh semuanya ya. Jadi beritanya fresh, wartawannya fresh ya kan. Oke Ben, bisa dilaporkan bagaimana perkembangannya? Soalnya kan dengar-dengar petugas mau merazia selain terkait izin, ada dugaan peredaran narkoba. Nah, bagaimana tindak lanjut razia itu setelah adanya pengadangan dari mama ini? Baik Bang. Untuk tindak lanjutnya seperti tadi yang sudah diberitakan, setelah petugas gabungan bertemu dengan pengelola tempat, nah terjadi adu mulut sih, sempat sudah menanyakan mengenai izin. Namun dari pengelola menyatakan bahwasanya berkas-berkas izin daftar usaha pariwisatanya sudah lengkap gitu Pak. Artinya tidak ada masalah dari izin. Oke, jadi Wen, emak-emak atau pemuda yang menghadang itu kira-kira Dari apa unsur saya mana bilangnya? ini? Iya, Gitu. simpatisan siapa ini gitu? Unsur mana ini? Nah, baik. Untuk masyarakat yang emak-emak ataupun pemuda itu mayoritas dalam masyarakat setempat. Berarti dalam artian emak-emak ini mendukung agar diskotik ini tetap buka dan tidak dirazia sama petugas gitu. Iya, kalau gitu kira-kira kepentingannya apa ya? Wen? Nah, dari Tempat dengan diskotik yang dari keterangan mereka bilang bahwasanya adanya tempat hiburan malam ini turut serta membangun lokasi perkampungan gitu Bang, karena seperti jalan ataupun tiang listrik, penerangan dibangun oleh pihak pengelola. Artinya Pemkab Deli Serdang mengabaikan sih, itu yang menjadi keterangan dari warga itu mengapa datang ke tempat tersebut gitu. Wen, kalau kita lihat ini kan rajianya siang ya, siang tadi ya. Atau Ya, siang tadi Bang. Siang tadi. Nah, kenapa rajianya siang? Apakah operasionalnya mulai dari pagi sampai malam atau gimana? Untuk operasional diskotik gitu Bang. Iya. Diskotik bukanya hanya malam gitu Bang. Nah, kenapa petugas mau merazia terkait dugaan narkoba tapi datangnya siang-siang? iya, apa yang mau dirazia gitu? Apa yang mau diperiksa? Berdasarkan menindaklanjuti instruksi gubernur, menyatakan bahwa tempat tersebut menjadi lokasi yang mengganggu ketentraman masyarakat gitu. Makanya dilakukannya pengecekan peninjauan lokasi apakah benar tempat tersebut menjadi lokasi yang mengganggu masyarakat, baik itu dari hiburan malamnya ataupun peredaran narkobanya. Iya Wen, maksudnya kan kalau biasa penggerebekan itu kan kayak di Medan penggerebekan lokasi hiburan malam itu dilakukan di malam hari. Ini kenapa petugas gabungan melakukannya di siang hari? Ada alasan atau keterangan dari petugas, Wen? Nah, untuk keterangan itu mereka mau meninjau lokasi atau izinnya dulu Bang gitu. Makanya dilakukannya secara serentak pada siang hari. Oh, jadi kalau terkait peredaran narkobanya apakah akan ada lanjutan untuk pemeriksaan atau penggeledahan? Nah, berdasarkan keterangan dari asisten Pemprov Sumut, akan ada dibangun pos pengawasan di beberapa titik di lokasi diduga menjadi peredaran narkoba di tempat tersebut. Oke, kalau infonya ini ada selain diskotik Key Garden, ada tempat hiburan malam lain yang disisir oleh petugas gabungan. Kira-kira hasilnya seperti apa, Wen? Dari 4 lokasi ada 2 yang disegel. Oh, apa itu? Cafe Champion dan juga Cafe Buku Indah. Lokasinya di? Yang berada di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Oh, bukan Champion. Nah, kalau untuk Starfly itu tidak ditemukannya adanya masalah izin, tapi pengelola juga tidak hadir di situ karena memang sepi gitu Bang. Aktivitas di siang hari tidak ada lagi. Berarti petugas gabungan ini bertahap gitu ya kayaknya Bang Tazli ya. Memeriksa izin dulu. Setelah itu kalau tindak lanjut untuk narkobanya hanya menyediakan posko. Seperti itu kan? Ya bisa seperti itu Kak, karena nanti akan dibangunnya posko di beberapa titik untuk menindaklanjuti adanya laporan-laporan dari masyarakat sih gitu. Bagaimana menindaklanjuti laporan dari masyarakat? Masyarakatnya sendiri mendukung?
Nah, tidak Apa itu statement hanya dari- masyarakat sekitar sih Kak, karena kan masyarakat Binjai kan luas gitu. Oh gitu, nggak tahu juga. Oke Wen, mungkin ini kan agak-agak aneh juga ya, terkesan seperti tidak serius. Harusnya razia narkoba itu Ya, ya betul. secara langsung Iya. tiba-tiba gitu Dan menggerebek, tepat waktunya. bukan hanya sebagai shock terapi dulu, kemudian nanti razia narkoba Dibersihkan dulu. udah bersih dulu. Mohon ini dipantau Wen, Yes. tetap ditanyakan tindak lanjutnya bagaimana dan sampaikan juga pesan soal ini. Rajianya kok seperti ini? Yang maaf Bang, yang anehnya setelah melakukan pengecekan lapangan, asisten pemerintahan Pemprov Sumut malah tidak ada di tempat, seakan mau melarikan diri atau gimana, nggak tahu lah Bang. Wah, dikejar ya Wen itu ya, jangan melarikan diri ya. Oke, bisa Ya. mungkin kita nanti teruskan ke reporter yang di Pemprov Sumut untuk meminta keterangan kenapa seperti itu dan mekanisme rajianya kenapa seperti itu. Yes. Oke Wen, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Wen. Sore Bang, Kak. Agak gemes ya liatnya ya, kayak setengah-setengah gitu ya Tapi Bang. wartawan kita lemas itu Iya. menjawabnya. Sampai kita pun jadinya pengen nanyanya wartawan ya kan. Atau lemas karena baru siap dari diskotik. Masalahnya laporan masyarakat, sementara masyarakat sekitar mendukung, ya kan nggak mungkin juga laporan dari jauh banget. Lucu. Dia kasih kayak shock terapi, habis itu baru ada posko Apakah ini narkoba. formalitas saja Bang Kok Taji? kayak lawak-lawak semuanya ya. Ya sudahlah, semoga benar-benar dilaksanakan dan benar-benar total lah 100% petugas gabungan ini dalam rangka memberantas narkoba. Jadi jangan posko aja, datangin langsung lah Pak. Dan Cek urin, tes ya urin. kita berharap Gubernur Sumut juga ini kan sesuai instruksi Pak Edi ya. Iya, Pak Edi. Ya, maunya anggotanya harus lebih serius lagi Pak, ditanyain Pak. Iya, harus serius Pak Edi. Kalau nggak kasihlah jawaran sayang itu biar lebih mantap ya kan. Oke, itu tadi berita pertama Tribuners. Nah, mungkin kita sudah tersambung sama Ya, breaking news yang tadi kebakaran di sekolah Sinar Seni Helvetia. sudah tersambung ke wartawan kita Alfi. Alfi. Halo Alfi. Alfi, apakah mendengar suara kita di studio? Aduh, ini sayang sekali nih Bang. Ini benar-benar peristiwa ya Bang ya. Iya. Yang memang dibutuhkan informasinya sama Ya. Selamat Sore sore. kalau itu. Ya, suaranya agak putus-putus nih Alfi. Bagaimana kondisi kebakaran di sana Alfi, bisa dilaporkan langsung? Ya, saat ini pihak dari petugas PLN sedang berada di lokasi tempat kejadian kebakaran. Bisa dilihat di sisi sebelah sana tempat terjadinya kebakaran sekolah Sinar Husni. Gedung apa yang terbakar itu Alfi? Ya, menurut tadi dari salah satu guru yang berada di sekolah Sinar Husni ini, objek yang terbakar ialah di bagian dapur. Dapur itu sudah lama tidak digunakan karena selama pandemi COVID. Nah, namun diduga karena korsleting listrik sehingga memicu terjadinya kebakaran. Gitu Bang. Nah, saat terjadi kebakaran, apakah proses belajar mengajar sedang berlangsung? Ya, ketika terjadi kebakaran, proses belajar mengajar di sekolah ini sedang berlangsung dan tadi bisa saya lihat beberapa siswa yang berada di sekolah ini harus terpaksa dipulangkan lebih awal untuk memudahkan proses pemadam kebakaran Deli Serdang untuk memadamkan api, begitu Bang. Berapa pemadam kebakaran yang Dikerahkan. dikerahkan ke lokasi Alfi? Ya, tadi pantauan dari saya sebanyak 6 unit armada pemadam kebakaran berjejer rapi di depan sekolah Sinar Husni yang kebetulan juga memasuki gang sempit, sehingga dari kelima itu secara bergantian mendekati gedung sekolah. Dan tadi pantauan saya sekitar 6 unit armada dari pos Deli Serdang, baik itu Percut ataupun dari Hamparan Perak, dikerahkan ke lokasi kemari Bang. Tapi untuk saat ini api memang benar-benar sudah padam ya Alfi? Ya, untuk saat ini api memang benar-benar sudah padam dan pihak dari PLN sedang melakukan pengecekan listrik.
untuk proses belajar mengajar berikutnya akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi aman. Itu Diperkirakan itu ruangan mana saja Iya, yang apakah area yang terbakar hanya dapur saja atau ada merembet ke gedung-gedung yang gedung lainnya? lain? Khawatir gedung pendidikan ya. Itu dokumen semua di situ. ya, itu bisa kita lihat saat ini yang terkena dari dampak kebakaran tersebut gudang, maksud saya dapur yang menjadi sumber api. Namun bisa kita lihat di bagian atas ini terdapat bekas kosong yang berasal dari maraknya api tersebut. Itu lokasi apa itu, Alfian? Yang ini ada bagian dapur tadi yang menjadi sumber titik api. Alfi, dari Kita lihat. kejadian ini tidak ada korban? Untuk korban tidak ada, namun satu unit sepeda motor yang berada di lokasi ini itu terbakar. Nah, kalau diperkirakan kebakaran ini sudah berlangsung berapa lama tadi hingga akhirnya padam? Ya, kebakaran ini sudah berlangsung tadi setelah pukul 3:30 atau pukul 4 sore dan baru saja padam. Dan saya di sini dirasakan uap dari api tersebut masih terasa. Ini, Bang. Oke, Alfi, itu bagaimana konfirmasi? Sudah ada kan konfirmasi dari pihak PLN karena kan penyebab kebakarannya tadi korsleting listrik. Apakah itu memang karena kesalahan dari PLN atau kesalahan memang dari sekolah? Ya, untuk saat ini konfirmasi dari pihak PLN belum ada karena petugas dari PLN itu sendiri masih melakukan pengecekan. Namun karena dapur tersebut sudah lama tidak digunakan dan sudah lama tidak dipantau juga, sehingga kabel-kabel listrik yang berada di dalam dapur tersebut juga tidak terpantau, sehingga api yang berasal dari kabel-kabel ini membersihkan api dan menghanguskan bagian seisi dapur. Oke, kira-kira kapan kegiatan belajar mengajar bisa dilanjutkan besok? Mungkin langsung apakah sudah bisa atau bagaimana keterangan dari pihak sekolah? Ya, saat ini pihak sekolah masih menunggu dari petugas PLN apakah listrik, karena saat ini kondisi sekolah listrik padam total. Oke. Dan apabila besok atau hari ini mungkin sudah bisa dihidupkan, maka besok proses belajar mengajar bisa dilaksanakan. Namun jika belum memungkinkan, maka besok belajar mengajar akan ditiadakan terlebih dahulu, gitu Kak. Oke. Terima kasih Alfi laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita nantikan perkembangan selanjutnya mengenai kapan bisa belajar siswanya gitu ya Bang ya. Waduh, agak ini ya Bang, memang kalau suatu ruangan yang jarang dipakai atau sudah lama tidak dipakai, memang perlulah yang namanya dicek-cek juga. Khawatir seperti Atau ini. peremajaan ya, dicek. Iya, diceklah apalagi Mana listrik tahu ini kan ada bahaya. apa? Kayak lecet gitu kabel-kabelnya Iya, atau dimakan tikus. instalasi listrik ini kan ya gimana ya, kalau dari pihak sekolahnya harusnya bagus ya Bang ya, tapi kenapa bisa korslet ya? Oke. Nggak ngerti juga Itu lah ada masalah salah listrik. namaku salah. Muhammad Tazli. Iya. Dilihat dari Nanti ini, iya. dari Instagram. Kita kan? suruh push up nanti. Iya ya, namaku nggak salah kan Bang, aku tutup kamera. Salah juga tuh Yudha. Yudha. Nasution Iya, ya. Udah lama sih nggak jumpa kita Udah Bang. 20 tahun ngerjain itu. Jangan masih gitu lah, salah. mentang-mentang aku menjelang, jangan gitu lah. Ya pokoknya do your best lah Bang Cipai. Oke, itulah tadi ya Bang. Semoga cepat ini ya diselesaikan oleh pihak PLN biar lampunya bisa nyala, siswa bisa belajar kembali. Dan tadi kalau nggak salah kerugiannya cuma sepeda motor ya. Ya, sepeda motor. Dan Sepeda untuk motor sih sekolah-sekolah apa yang lain, mana tahu ada LED Oh iya, dapur atau apa, ya mohon diperiksa ulang lah. cek-cek lah berkala gitu kan. Walaupun kan pandemi sekarang memang nggak ada kantin-kantinan lagi, Iya. sekarang buka kan. Apalagi kan ini sekolah, takutnya nanti ada jatuh korban pula. Iya, jatuh korban, berkas-berkas penting siswa di situ gitu ya. Makanya banyak kerugian. Lebih berhati-hati. Yes. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Nah, berita kedua ini Bang, ada pemuda disabilitas. Iya. Ya Bang ya. Ini Yang- aku membacanya sampai berkaca-kaca mata. Iya, karena Agak sedih. iya miris ya Bang, kayak ditinggal gitu dia ya. Jadi
pemuda disabilitas yang warga Kecamatan Tiganderket itu di mana ya Bang ya? Daerah Kabupaten Karo. Daerah Karo ya. Sempat tersesat di kota Medan. Waduh. Informasi yang didapat pemuda ini bernama Irfanda, mengaku berangkat ke Medan pada hari Jumat kemarin 7 Januari bersama 2 temannya. Ya kan? Tapi kenapa dari petugas pemadam kebakaran ya? Laporan ya? Jadi dia kan mau beli HP. Oke. Dikawani Jelas sama kayak 2 gitu ya. orang kawannya. Iya, oke. Pergi. Udah dikawanin, singgah ke lapangan Merdeka Merdeka. Walk. Oke. Merdeka Walk. Sampai di situ makan mungkin orang itu nyantai-nyantai. Dia ke kamar mandi. Sampai dari kamar mandi ditengoknya handphone dia udah nggak ada, tas dia udah nggak ada, kawannya udah nggak ada. Ya, Nah, dengan keterbatasan dia seperti itu, dia kan kebingungan mau komunikasi kayak mana kayak gitu. apa gitu ya kan. Tapi kira-kira ini temen apa ya? Temen kampung kah? Temen baru kenal kah? Teman sama-sama dari Tiganderket. Oh, berarti teman sekampung lah kita bilang Iya, ya. Kok bisa agak kejam ya kan. Kawannya kemana? Apa dia lupa bawa si Bang Irfanda ini? 15 tahun ya Bang, baru 15 tahun ini remaja. Jadi karena nggak ada pegangan alat komunikasi, Irfanda terpaksa luntang-lantung di kawasan Merdeka Walk hingga 2 malam katanya Bang. Iya, dia Tidur sampai bermalam di kayak ini ya Lapangan jadinya Merdeka. gelandangan ya jadinya tunawisma gitu ya. Nah setelah berkomunikasi dengan alat bantu tulis ya, pria penyandang disabilitas ini mengaku itu tadi jajak kawan rekannya ke Medan dan akhirnya, tapi orang tuanya ini Bang nggak tahu dia pergi katanya ke Medan Bang, Iya, karena saat itu orang kebetulan nggak tuanya izin. sedang menghadiri pesta, jadi nggak tahu. Aduh, harusnya izin lah ya. Salah juga si Irfanda ini ya menurut kita ya. Ya kita langsung lihat videonya. Dave? Bang, bisa dijelaskan Bang, seperti apa keadaan kawan kita kemarin yang datang ke damkar ini Bang, yang katanya tersesat ini Bang? Ya, kronologinya itu yang malam tadi malam, yang langsung bertemu sama dia di jam 7 tadi malam di tiket. Ya, dia datang dengan kondisi yang seperti bingung lah. Dan dia ingin mengutarakan sesuatu, tapi dia dengan gerakan tangannya. Jadi kebetulan ada yang di tiket itu mengerti. Ya, dia meminta pulpen sama buku. Setelah dikomunikasi lewat cara buku lisan, dari situ baru ketahui kalau dia yang ditinggal temannya di lapangan Merdeka, sekitar Merdeka Walk. Dia sudah berapa hari ya, dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu dia di situ. Minggu malam jam 7 baru nyampe kantor di pemadam. Aduh, udah ada masalah, tiba-tiba langsung video selesai. Nah itu tadi Bang. Karena ada yang gangguin itu biasanya. Iya, mengecoh kita ya kan. Nanti sekali kita tarik ke sini Bang. Nah Ya, itu tadi jadi Bang. itu pemuda tunawicara ya, bisa kita bilang melapor akhirnya ke petugas pemadam kebakaran. Jadi petugas pemadam kebakaran dari sini menghubungi petugas pemadam yang dari Karo. Iya, siapa Akhirnya- bisa melacak ya Bang ya. Ya, Siapa tahu bisa akhirnya melacak, dibawalah dia ke Karo. Nah, kita belum tahu nih apakah sudah sampai di rumahnya atau enggak. Kita langsung Tanya ke hubungi ke wartawan reporter. kita. Ada Nasrul. siapa di sana? Ya Bang, selamat sore Bang Tagli dan Kak Yuta. Selamat sore Nasrul. Nah Nasrul, bisa diceritakan kronologinya biar lebih jelas, dan apakah saat ini si Irfanda ya? Irfanda. Irfanda sudah kembali ke rumahnya? Nah, benar Bang, berdasarkan informasi yang kita dapat tadi malam di media sosial itu ada pria pemuda yang merupakan warga Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo tersesat di Medan Bang. Nah, tadi saat saya sambangi ke kantor ke pos pemadam kebakaran Kabupaten Karo, petugas dari pemadam kebakaran Kota Medan sudah tiba dengan membawa pemuda tersebut. Nah, dari informasi yang didapat,
pemuda ini awalnya berangkat ke kota Medan bersama dua rekannya bang. Diajak untuk, nah jadi temannya ini mau membeli handphone di Plaza Millennium begitu bang. Diminta untuk menemaninya ke Medan gitu. Setelah itu mereka berangkat ke Merdeka Walk untuk makan-makan lah gitu bang. Nah, setelah itu si Irfanda ini mendadak sakit perut, langsung ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi dia tidak menemukan lagi temannya bang, dan juga handphone punya dia juga udah nggak ada. Jadi dia lontang-lantung sampai dari hari Jumat sampai hari Minggu bang. Dari pengakuan anak itu ke petugas, dia tidurnya juga tidur di Merdeka Walk gitu bang. Sempat juga diganggu sama orang-orang situlah. Terus kemudian pada hari Minggu malam sekira pukul 17 dia datang ke kantor pos pemadam kebakaran Kota Medan dan menjelaskan kronologis dia bisa tiba di Medan hingga akhirnya tersesat bang gitu. Nah sebenarnya apa sih modus dari kawannya ini meninggalkan dia di sana? Nah kalau untuk modusnya sampai saat ini belum diketahui seperti apa bang, karena belum ada kontak yang bisa dihubungi bang, baik temannya, dia juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ditinggal di situ bang. Jadi belum tahu motifnya seperti apa gitu bang. Posisi Irfan ini sudah perjalanan ya menuju ke rumahnya ya? Ya tadi sekira pukul 14 atau pukul 15 dia sudah diantar. Pagi tadi sudah diterima oleh pihak Damkar Kabupaten Karo Kak, dan didampingi dari Damkar Kota Medan. Setelah ditanyain lah di mana lokasinya, dia juga karena susah untuk berkomunikasi, dia menggambarkan di lokasi rumahnya di daerah Desa Tanjung Merawa, Kecamatan Tinggen Dekat. Setelah itu tim langsung menuju ke kawasan desa tempat rumahnya kak. Namun sampai tadi informasi terakhir sore saya melihat siaran langsung dari salah satu petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karo. Mereka masih kesulitan untuk mencari rumah si Irfanda itu sendiri kak. Jadi sampai saat ini informasi terbaru belum sampai ke rumahnya kak. Informasi mengenai keluarganya nggak bisa digali dari Irfanda ini, sehingga harus bisa dihubungin gitu kan biar lebih mudah pencariannya. Nah ya tadi juga tim pemadam juga sudah nanyain dia untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun dari nomor telepon yang ditulisnya tidak aktif begitu kak. Itu pengakuan dia itu nomor ibunya gitu kak. Nah sebenarnya yang dua orang lagi ini memang teman satu kampung atau dia baru kenal? Nah jadi ceritanya Irfanda ini sebelumnya tinggal di Bandung. Setelah ayahnya meninggal, dia sama ibunya balik ke Tinggen Dekat bang. Nah mereka sudah sekitar 5 tahun di situ. Jadi pengakuan si Irfanda ini memang teman sehari-harinya bang. Udah kenal dari 5 tahun lalu dia. Oke, berarti informasi mengenai temannya juga belum ada ya, Nasrul ya? Ya sampai saat ini juga informasi temannya juga belum ada kak. Tadi juga pihak pemadam juga sempat menanyain warga sekitar untuk mencari tahu dua temannya lagi ini, cuma belum ada yang tahu kak di mana rumahnya. Iya. Oke. Pihak Damkar dari Medan yang ngantar ya ke pihak Medan ke Damkar Karo. Iya pihak Damkar Medan. Menghubungi tadi malam kira pukul 9 malam. Pihak Damkar Medan menghubungi ke Karo kak. Terus tadi pagi pihak Damkar 2 orang tiba di Karo untuk mengantarkan si Irfanda itu kak. Berarti udah diserahkan ke pihak pemadam kebakaran Karo ya? Sudah diserahkan, dan tadi juga pas ke desanya pihak pemadam Kota Medan juga ikut menemani tim pemadam Karo gitu kan. Ini ya, nggak pakai mobil pemadam kebakaran kan, Nasrul? Tadi diantar pakai mobil pemadam. Ya ampun, wow. Ya, supaya di video pertama tadi. Oh gitu ya, oke. Iya, dia diantarkan pakai mobil itu tadi kak, mobil pemadam kebakaran.
Keren nih. Oke, Damkar. Nasrul, diupdate terus informasinya bagaimana Siap, siap. nanti, apakah sudah ketemu dan juga kawan-kawan yang dua lainnya. Yes. Siap, Terima siap bang. kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Iya bang, makasih bang. Oke, itu tadi Bang. Nah, damkar nggak hanya bertugas memadamkan api, tapi mungkin kepada misi penyelamatan. Misi penyelamatan. Misi penyelamatan Dan ya. sering juga masyarakat dapat ular gitu kan. Iya. Lapor Kenapa ke pasti lihat nama damkar. kan? Iya. Pasti lihat Pasti nama salah, salah pasti salah. aja. Aduh. Abis ini udah kita ingin aja. Oh, itulah tadi Bang ceritanya. Semoga Irfanda bisa sesegera mungkin bertemu sama keluarganya, ketemu rumahnya, dan semoga temennya itu bisa kayaknya patut harus diinterogasi tuh ya Bang ya, karena ada barang-barang Iya, berharga motif. yang hilang. Iya, apakah memang sengaja melarikan barangnya Iya. atau gimana? Dan keselamatan Irfanda di sini kan ini ya Bang, sedikit terancam jadinya ya. Kenapa? Karena Iya. ditinggalkan dengan keterbatasannya, dia Dan ditinggalkan. untunglah sekarang sudah berada di tangan orang yang tepat, petugas yang tepat. Iya, Damkar Medan. keren. Setidaknya untuk tidur dan makan masih aman lah. Iya, khawatir Bang dianggap nanti tunawisma diamankan pula sama Satpol PP. Iya. Kasihan ya kan. Oke lah, itu tadi berita kedua kita. Nah, Berita ketiga ini ada kaitannya juga dengan pemadam kebakaran. iya tadi berita breaking news kita ada damkarnya. Oh iya, apa kodenya ini ya? Iya. Buat yang nyari kode. Jangan. Oh jangan bercanda. Berita kedua ada damkarnya. Nah, berita ketiga ini ya itu tadi dia Bang. Ternyata petugas pemadam kebakaran tidak hanya bertugas untuk memadamkan api, tapi pada misi penyelamatan. Tapi Bang, biasa misi penyelamatan itu kalau umumnya Basarnas lah ya kan. Basarnas, Search and tapi rescue gitu. iya, kalau kita berbicara di Eropa, kampungku dulu, Asik. Di mana Bang? Maryland. Maryland. Oh yes. Ya, Maryland ya. itu Amerika. Iya, itulah pokoknya emang di luar negeri. Jadi di luar negeri itu kan ya selain 911, Mm-mm. pemadam kebakaran juga untuk misi penyelamatan darurat seperti itu. Ada orang yang Fire misalnya rescue gitu ya. ya tersangkut di atas pohon. Kucing yang tiba-tiba nyangkut di pohon juga. Iya. Orang bisa turun lah Bang, kucing. Oh enggak juga kalau anak-anak Orang ya. yang bunuh diri, mencoba bunuh diri, Oh, iya. kayak gitu-gitu kan. Orang yang memanjat tower gitu. Sampai kemarin di Jakarta itu 6 bulan yang lalu itu ada kunci motor jatuh ke got. Hah? Yang Terus? punya motor itu ngubungi pemadam kebakaran, mau Iya, pula tuh. itu. Manja sekali ya. Iya. Dia nggak kreatif ya Bang ya. Nggak tahu apa tukang kunci banyak. Iya, kok ngerepotin karena kan Bang. Sekarang gini, kalau kita panggil pemadam kebakaran, yang datang itu petugasnya sama mobilnya pasti kan? Atau yang datang Dan petugasnya bukan aja? satu orang, Iya, kan kayaknya satu regu. satu regu. Dan kalau Pakai lihat itu filmnya, yang- iya bener. Bukan itu yang menari itu ya. Turunnya biar cepet katanya. Kalau pakai tangga lama kan, ini mereka turun tuh kayak Bahkan main prosotan. yang di bawah tangga dasar naik ke atas dulu. Iya, supaya dapat ya ini feel-nya menyelamatkan. dramatis ya. Tapi padahal langsung masuk naik mobil aja juga bisa. Enggak, Deng. Iya, kan berarti kan harus satu regu kan? Apa Iya. enggak itu menyia-nyiakan? Pemubaziran. Iya, pemubaziran, menyia-nyiakan tenaga dari pemadam kebakaran yang harusnya bisa ya kalau misalnya ada kejadian di tempat lain di mana-mana gitu kan. Tapi dan ini Unik ini kejadiannya. Harusnya dia ke dokter. harusnya dia ke dokter, paling enggak tanyalah keluarga dulu bisanya pakai ini baby oil atau minyak gitu ya. Jadi beredar video Bang tersebar di WhatsApp grup pemadam kebakaran Kota Medan yang memperlihatkan seorang wanita ibu rumah tangga kesulitan untuk melepas cincin perhiasan. Lagian cincin perhiasannya ngapain ya dilepasin ya? Kalau biasanya cincin kan pakai terus kan ya. Karena sudah membengkak. Oh katanya sudah membengkak ya? Iya. Oh sudah, berarti kenaikan berat badan mungkin ya. Pada hari Minggu kemarin ya kan, nggak bisa dilepaskan cincin perhiasan wanita ini, dia mendatangi kantor pemadam kebakaran Kota Medan. Sambil panik. Tapi Bang kalau dia datang ke kantornya masih oke lah. Oke. Karena kenapa? Tidak menelpon dan membuat Ya kita tahu lah kalau pemadam datang itu kan pasti ada apa iya, gitu kan. Iya, dengan apa bunyi nih? sirine. Maksudnya agak-agak panik lah ya kan orang sekitar ya kan. Jadi dia datang ke petugas pemadam kebakaran Kota Medan minta tolong untuk melepaskan cincinnya itu, dan ya itulah ya, ditolong lah ya, namanya orang minta tolong ya kan, ditolong oleh petugas pemadam kebakaran Kota Medan melepaskan cincinnya menggunakan alat gerinda mini. Tapi di toko emas pun bisa rasaku. Bisa. Toko Tapi emas kan aja. bayar.
ambean mak. Ekonomis sekali pemikirannya ini. Wow, sangat efisiensi sekali ya. Langsung ya mengurangi Apalagi biaya-biaya kan tidak ke dokter terduga ya kan kan. lumayan mahal. Iya, dan katanya proses pelepasan atau evakuasi ya, bisa kita bilang ya. Evakuasi cincin sama ininya hanya 15 menit. Oke, kita saksikan videonya. Lucu banget. Iya, karena tadi malam dibuat apa pakai benang. Diusahakan supaya bisa juga. Alas kertas malas serbuknya kan agak sayang. Iya. Oh, nanti kan di situ bisa di. Kan buat siram buah hati, pulang sih punya. Betul, bukan? Kalau takut tutup aja mata ya, alingan aja. Betul. Alingan aja. Tutup pakai masker cuma mata kakak. Buka, belum buka. Kalau sakit bilang ya. Iya. Kalau panas bilang juga kak. Iya, Bang. Jangan diam aja kakak. Nanti kan panas melepuh pula kan. Iya, ya, Bang. Sakit? Enggak. Bisa kok tahan kakak. Karena masih bisa diputar ya. Iya, masih bisa diputar. Kejepit. Belum. Nah, itu baru pas. Udah ahli dunia. Dikit-dikit. Ular udah bisa. Ya itu tadi kalau video lengkapnya itu di gerinda dia sampai putus, tapi kan nggak melukain karena di alas Dilapisin dengan ya? kunci. Ya iyalah nggak melukain. Dengan penuh kasih sayang abang itu kayaknya melepaskan. Tapi cukup aneh ya bang ya kalau kelakuan warga ini. Seharusnya nggak perlu lah sampai pergi ke petugas pemadam kebakaran. Ya kalau dia buka YouTube dia tahu lah trik-trik Iya. cara membuka. Nah, Biasa itu dilingkari dengan tali atau benang dulu supaya agak kempis, iya. baru ditarik dia melingkar. Iya cincinnya. benar, nanti dia keluar sendiri. Aduh, kayaknya apapun informasi kita kalau kita mau kita bisa googling lah ya, kita cari di Ya YouTube sebelum bertanya ke orang tanya ke Google dulu. Iya, kayak Mbak Google lebih tahu semuanya ya. Banyak-banyak aksi-aksi heroik yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Dan kita apresiasi Iya, petugas thank pemadam you. kebakaran Iya. sudah mengerjai hal-hal yang di luar tugasnya sebenarnya. Mengerjakan bang, mengerjai itu di. Oh iya. Itu agak Iya. karena Jadi- perempuan tadi jadi agak mengerjai. Ya emang, jadi tapi kita harapkan warga-warga kalau untuk hal-hal sepele kayaknya Lebih cerdas. lebih cerdas lah ya bertindak, karena ketika nanti oke lah tadi tuh datang kan, kalau tadi kayak Di yang teleponnya telepon itu bisa Mereka marah sekampung pengen- gitu kan, ada apa ini, karena kan prioritas nih ya bang, pemadam kebakaran lewat kan, jadi kan mengganggu, jadi bukan mengganggu, siapa namanya, membuat orang panik sekitarnya. Jadi itulah aksi-aksi heroik tadi, kita apresiasi sekali lagi. Dan ini Medan udah berhenti hujan ya, kayaknya udah bisa pulang nih kayaknya kita ya. Oke, itu saja tadi berita Selamat Sore Medan kita hari ini di 10 Januari 2022. Semoga kalian sehat-sehat aja Tribuners. Iya. Tetap semangat. Iya. Ini masih di awal tahun. Iya Semoga bulan-bulan berikutnya lebih baik lagi. Ya, tunggu. Apa resolusi 2022, Bang? Nggak ada sih. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Masih baru mau di ini ya. Dicatat ya, diplankan ya. Iya. Waduh, pokoknya kalian yang punya cita-cita dan harta enggak ya? Pokoknya cita-cita atau plan 2022 ya udahlah, kita kasih semangat biar bisa mewujudinnya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi tetap pantengin buat tahu informasi-informasi berita yang berkualitas tetap di Tribun Medan. Di mana aja, Bang? Ada di tribunmedan.com, itu online kita. Ada di Tribun Medan Cetak yang setiap pagi hadir untuk Anda semua. Yes. Dan juga media sosial kita di Facebook ada, Instagram, YouTube, TikTok, Snack Video. Oke, itu saja dari kita. Kita pamit undur diri. Saya Tuhan Setion Saya Tajli bersama Muhammad. dan kru yang bertugas. Sekali lagi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore sore Medan. Medan.